Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak udah siap bukunya? Sudah. Tempat duduknya udah nyaman apa belum? Sudah. Sekarang hari ini yang nggak berangkat ada nggak? Siapa? Arsi. Ada yang tahu kenapa? Tidak. Aku tahu. Oh, tapi dia nggak usah kakak ini. Katanya izin. Izin. Nah, udah siap ya. Sekarang menyanyikan lagu Indonesia Raya sama silakan anak-anak berdiri. Sudah siap? Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan bumi ibuku. Indonesia adalah satu bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, anak silakan. Anak-anak, nanti kita akan belajar tentang aku anak yang disiplin. Oh, siapa yang ingin jadi disiplin? Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama supaya anak-anak bisa mengidentifikasi dan membedakan aturan di lingkungan sekolah dan tempat tinggal. Jadi kalian supaya bisa membedakan antara aturan sekolah dan aturan di rumah. Terus yang kedua, bisa membuat aturan bersama di lingkungan sekolah dan tempat tinggal serta melaksanakannya. Serta yang ketiga, bisa mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dan masyarakat, serta bisa melaksanakan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, sebelum pelajaran kita dimulai, siapa yang tahu apa itu disiplin? Nah, apa sih disiplin? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu apa arti disiplin? Belum ada ya? Nah, dan bisa tulis. Oh, disiplin adalah apa itu disiplin? Disiplin adalah
Ketaatan. Ketaatan. Terus koma kepatuhan. Dan pengendali diri. Terjaga peraturan. Norma. Asal mulai yang berlaku. Tahan. Sudah sih? Ya. Ulang ya. Apa itu disiplin? Disiplin adalah disiplin. Ya. Anak sini udah disiplin belum? Udah ya, disiplin ya. Nah. Contohnya disiplin contohnya apa? Datang tepat waktu. Terus memakai seragam, memakai sepatu. Terus kalau mau berangkat harus lihat sama ibu bapak kamu. Nah, itu termasuk contoh disiplin. Nah. Sekarang dilihat halaman 45. Lihat gambar itu gambar. Nah, 45 gambar itu. Nah. Ini gambar yang pertama kan? Boleh? Lihat gambar yang pertama itu. Apa gambar apa itu? Lihat gambar apa itu? Orang yang mengendarai motor. Rencananya mau parkir ya? Iya. Nah, itu tanda apa itu? Tanda tidak boleh. Tidak boleh parkir. Berarti tandanya itu orang disiplin apa enggak? Iya. Ya, nggak boleh parkir di situ, tapi parkir di situ berarti tandanya orang nggak disiplin. Orang yang nggak disiplin, orang yang melanggar aturan akan mendapat apa? Sanksi atau terus gambar yang kedua. Anak kecil saling Anak yang mau berangkat sekolah itu nuzi ya, mau berangkat sekolah saling sama ibu bapak termasuk di sini anak yang disiplin. Oh, disiplin. Tadi kalau lagi disiplin apa itu? Ketaatan.
dan menjadi bagian peraturan. Norma atau nilai akan mencapai ukuran. Lanjut. Sekarang pengertian dari aturan. Aturan sendiri apa aturan itu? Buka halaman 43. Aturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat sebagai panduan tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima, itu yang disebut dengan aturan. Terus jenis-jenis aturan ada berapa jenisnya? Ada aturan ada berapa jenis? Apa aja? Aturan tertulis, aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Nah ini di sini ada tulisan ini. Tata tertib ini termasuk contoh aturan apa ini? Tertulis. Yang pertama aturan tertulis. Ciri-cirinya gimana? Memiliki kekuatan hukum. Sifatnya formal. Secara umum. Terus aturan tidak tertulis, ciri-cirinya apa? Tidak tertulisnya berupa pernyataan lisan. Apa perbedaan antara aturan tertulis dan aturan tidak tertulis? Apa lagi? Contohnya ada aturan tertulis, tata tertib sekolah. Contohnya itu ya. Nah, terus sekarang lanjut langsung macam-macam norma. Nah, norma itu apa aja? Ada norma tadi aturan. Contohnya ada orang yang melanggar aturan itu mendapat hadiah apa mendapat uang? Mendapat sanksi. Sanksi itu apa sih sanksi? Hukuman. Contohnya tadi sini ada yang melanggar aturan dia. Ada melanggar aturan apa tadi? Tidak patuh dengan dia mendapat sanksi. Ulangi ya, tadi macam-macam norma juga. Apa yang dimaksud dengan norma? Norma itu sama dengan aturan sama ya. Macam-macam norma apa aja? Tadi yang pertama norma hukum. Apa sih norma hukum itu? Ulangi, norma hukum itu merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab seperti pemerintah yang dikemas dalam bentuk undang-undang. Norma hukum memiliki sifat yang memaksa guna menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Norma hukum ditetapkan untuk memastikan adanya keadilan yang diterima setiap orang yang menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, hukum, serta damai. Karena sifat ini tertulis, norma hukum tertulis atau tidak tertulis? Tertulis.
dan memaafkan, maka jika aturan yang ada dilanggar akan mendapatkan apa? Hukuman atau sanksi yang tegas yang sesuai dengan peraturan yang ada seperti penjara atau penjara, semuanya itu juga. Di atasnya itu orang melanggar aturan kan ya, akan mendapat sanksinya apa itu? Denda ya, ditilang oleh Pak Polisi ya. Adapun contoh penerapan norma hukum di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, sehingga jika melakukan pelanggaran seperti mencuri atau tidak membayar pajak sesuai ketentuan, maka akan mendapat sanksi. Lanjut sekarang norma kesopanan. Apa sih norma kesopanan? Norma yang tersebut dari ciri-cirinya apa norma kesopanan? Sehubungan dengan aturan-aturan tidak tertulis yang disepakati bersama di masyarakat. Norma kesopanan juga berupa hal-hal yang pantas dan tidak sopan dalam tata pergaulan sehari-hari di masyarakat. Norma kesopanan erat kaitannya dengan tata kehidupan, budaya, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan suatu kelompok masyarakat sehingga bersifat lokal alias berlaku setempat. Contohnya aturan di rumah kamu mana? Karena dengan aturan di sini mungkin berbeda, ya. Ini bisa berbeda. Dengan begitu norma kesopanan tidak berlaku umum di seluruh dunia. Sebab masing-masing tempat atau daerah memiliki standar norma kesopanan masing-masing. Isi norma kesopanan meliputi tata cara berpakaian. Contohnya kamu enak ini kan memakai jilbab, juga termasuk norma kesopanan. Terus berbicara dengan orang tua harus sopan santun, itu juga norma kesopanan. Bertamu, biasanya kamu kalau bertamu langsung masuk aja sebelum Assalamualaikum. Nah, kalau Assalamualaikum juga termasuk contoh norma kesopanan. Terus bertemu orang lain di jalan, Assalamualaikum. Itu juga termasuk norma kesopanan. Terus ada makan, kalau makan yang dibujurkan, itu contoh norma kesopanan yang pertama. Tadi mengucap salam ketika bertemu. Contohnya gaya jalan-jalan, gaya nang jalan temukan ideal. Idealnya Assalamualaikum. Ya termasuk norma kesopanan. Karena orang salam termasuk melanggar norma kesopanan apa dia? Melanggar. Terus mencium tangan orang tua saat berpamitan. Saking ini nek Pak berangkat sekolah saling baru bapak ibu ya. Saling enggak? Saling. Wih, termasuk contoh norma hukum atau norma kesopanan? Norma kesopanan. Terus berpakaian dan bertutur kata yang sopan. Wih, contoh norma hukum atau norma kesopanan? Norma kesopanan. Tidak meludah di sembarang tempat. Terus tidak menyela pembicaraan orang lain. Nek tidak memakai helm saat berkendara termasuk contoh melanggar norma apa sih?
Sudah paham sampai situ? Nah, lanjut sekarang. Norma agama langsung. Dan juga norma agama. Norma agama sekarang. Apa sih norma agama itu? Segala bentuk aturan manusia yang bergerak berdasarkan pengalaman dan Tuhan yang segala bentuk aturan hidup manusia yang berupa perintah dan larangan dari Tuhan yang Dia ingin. Karena orang melanggar norma agama akan mendapat sanksi atau hukuman atau apa atau dosa. Dosa. Norma agama tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk menciptakan manusia yang beriman kepada Tuhan. Nah, bagi kehidupan bermasyarakat, norma ini berfungsi untuk menjaga solidaritas masyarakat beragama. Pemahaman dan penerapan norma agama benar akan menciptakan tata kehidupan yang harmonis. Sebaliknya, jika ada salah satu yang melanggar norma ini, dapat menyebabkan konflik. Konflik apa konflik? Apa konflik? Pertengkaran, ya. Pertengkaran atau konflik. Terus bagi orang yang menaati norma agama akan mendapatkan pahala. Oh, bagi orang menaati norma agama akan mendapatkan, karena yang melanggar akan mendapat. Nah, meskipun tidak ada pengawasan dari penegak hukum, terdapat keyakinan bahwa Tuhan Maha mengetahui apa yang dilakukan, sehingga norma ini harus ditaati dengan baik. Sekarang contoh, apa sih contoh norma agama itu? Contohnya apa? Ya, sebutkan satu contoh menaati norma agama, ya. Menghormati orang, apalagi tidak menggurui, apalagi menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran yang dianut. Menghormati orang tua, kalian di rumah menghormati dia, di rumah orang tuamu dihormati dia. Hormati. Terus bersikap lemah lembut dia, kalian lemah lembut teman, ya. Terus menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran yang dianut. Contohnya kalian diwajibkan sholat 5 waktu. Sholat dia kamu berapa kamu sih sholatnya? 5 kali beneran. Sholat isya berapa rakaat? 4. Kamu sholat dia 5 kali. Aku 4 kali kok. Dari semalam 5 kali. Ayo biar ini sini sunat ini. Sholat terakhir teman 5 kali. 4. Saya mau apa? Sekarang ini itu. Saya kamu harus sholat itu sunat. Oh? Itu sunat, sholat di 4 baik. Ada lagi dia sini yang sholatnya raga dulu, nora, yuk. Berapa kali yuk? 5. Ada dia yang masih 4 atau 3? Ya, nah, langsung lanjut norma kesusilaan. Lanjut. Apa sih norma kesusilaan? Norma kesusilaan apa? Merupakan dalam bentuk aturan yang bersih, berdoa, perilaku yang baik dan tidak melanggar nilai kesusilaan. Norma ini hidup di masyarakat dan dianggap sebagai peraturan yang dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Norma kesusilaan tujuannya
Untuk apa? Agar manusia dalam kehidupannya memiliki rasa kesusilaan yang tinggi. Hal tersebut dapat diartikan dia mampu berperilaku serta berbahasa sopan santun. Nah, sekarang fungsi dari norma kesusilaan. Fungsinya untuk apa? Mengendalikan sikap, ucapan, dan perilaku setiap orang melalui sifat hati nurani. Ulangi apa? Tadi untuk mengendalikan sikap, ucapan, dan perilaku setiap orang melalui sifat hati nurani. Nah, sekarang orang yang melanggar norma kesusilaan akan mendapat sanksi, tapi tidak tegas ya. Contohnya biasanya apa? Contoh sanksinya biasanya dikucilkan, orang digoloni ya. Dikucingkan. Sudah paham sampai situ? Ada yang mau tanya? Silakan, tidak apa-apa. Ada yang mau tanya tidak? Dibunyikan ini kode kalau orang kamu nih gue nih kamu kamu kan nakal goloni lah, dibunyikan orang goloni, orang goloni dikucilkan, orang goloni. Gak paham sih? Ada lagi? Ya. Jadi ada tenang. Nah, kalau sudah nggak ada, ini urusan ada lembaran, ini dikerjakan kelompok ya.